Ya, kembali lagi dengan sisi kurasi, kuras tuntas semua sisi dari UMKM di episode hari ini. Oke, untuk episode hari ini kita kedatangan sama Mbak Hopipah yang salah satu dari owner partnernya yang trip kemarin nih, yang mungkin penasaran bisa lihat di video sebelumnya. Mungkin yang sekarang kita move on dulu untuk video sebelumnya, kita fokus ke Mbak Hopipa. Mungkin bisa perkenalan Mbak dari mana ataupun namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Hopipa Dari mana nih Kak? dari Boyolali. Boyolali, oke. Eh mungkin kalau sebenarnya kita nggak usah kita nggak usah terlalu perkenalan yang lebih jauh, cuman mungkin bisa diceritakan kembali Kak. Kan mungkin dari Kak Fidanya udah cerita nih versi dia tersendiri. Nah, mungkin bisa cerita dari versi kakaknya sendiri, kenapa kok bisa milih bisnis thrift ini menjadi salah satu bisnis utama dari karir Kak Hopi nih. Jadi 4 tahun yang lalu itu kita milih bisnis trip. Untuk pertama itu karena harganya yang murah. Terus pasarnya juga gampang. Ya lumayan lah. Jadi untuk uang kembalinya juga lumayan cepat dan gampang. Karena pada tahun 2022 menjadi salah satu momen yang menarik dalam perkembangan bisnis thrift, khususnya di wilayah Solo Raya. Pada saat itu, jumlah pelaku usaha thrift masih belum sebanyak sekarang, sehingga tingkat persaingan masih relatif rendah dan peluang untuk membangun pasar masih sangat terbuka. Berdasarkan data BPS, impor pakaian bekas pada tahun 2022 tercatat hingga 80.000 kilogram. Setelah itu, angka terus meningkat di 2023 mencapai 800.000 kilogram dan melonjak hingga 4,5 juta kilogram pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa arus masuk pakaian bekas ke Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga peningkatan ini menunjukkan bahwa pasar thrift terus berkembang dan memiliki permintaan yang semakin besar bagi pelaku usaha, sehingga kondisi tersebut menjadi peluang untuk membangun bisnis yang lebih berpotensi, menghasilkan keuntungan, selama mampu menghadirkan produk yang berkualitas dan strategi pemasaran yang tepat. Saya dulu itu memang ibaratnya lagi bahas di mana pengen bikin bisnis, tapi modalnya yang mungkin ibaratnya relatif murah, tapi income kembalinya itu juga lebih cepat. Makanya kakak Hobi sama kakak Frida mikirnya mungkin thrift lebih better untuk yang sekarang gitu ya. Iya. Nah cuman kalau sebelum sebelum untuk menggali di dunia thrift itu mungkin dari kakaknya ada background bisnis ataupun jualan gitu apa enggak itu sebelumnya? Ada sih waktu zaman sekolah. Itu biasanya jualan apa tuh? Jualan barang kayak jam tangan. Lebih ke jam tangan sih. Jam tangan crafting atau gimana tuh? Jam tangan wanita. Beli dari Marketplace. berarti dijual kembali gitu ya. Karena dulu kan Shopee itu belum terlalu hype ya. Belum banyak yang tahu. Nah, itu dulu pas di awalnya bikin kepikiran bisa kerja sama sama Kak Fida itu kira-kira dulu gimana? Itu malah pas setelah lulus sekolah kan. Kebetulan kita juga satu SMK dan nggak dekat. Gak dekat tuh. Jadi kan dulu circle-circle. Betul. Bahkan Iya, sampai sekarang juga itu masih. Iya. Tapi walaupun circle kita juga sama teman kelas masih akrab. Jadi gitu. Di sama circle-nya atau circle sendiri. Tapi dulu sekelas ya? Iya, terus kelas 2 itu pernah satu PKL bareng. Ya, jadi itu juga beda-beda. Nah itu awal kan bisa percaya bikin bisnis gitu. Itu dulu dasarannya dari apa tuh? Karena udah klub aja cocok gitu Kak. Oke, Pas berarti habis lulus kita ketemu, makan, ngobrol malah iya. kayak ibaratnya Tapi sebelumnya juga udah curhat-curhatan sih di HP. kayak ketemu, yuk bikin bisnis yuk gitu. Iya, Terus akhirnya malah jalan gitu ya. iya karena ada latar belakangnya juga sih Ya sama awal ya. mulanya. Berarti udah jalan 4 tahun nih. Kira-kira untuk
progres dari awal sampai sekarang untuk progresnya naik turun atau naik atau gimana tuh Kak? Untuk sekarang sih lagi turun ya Kak. Oke. Kalau dulu itu setiap kita post satu postingan itu bisa jadi rebutan. Langsung viral habis. gitu ya, FYP gitu ya. Iya. Kalau sekarang tuh Harus rebutan di Instagram. Kalau sekarang makin menurun sih Kak. karena memang mungkin untuk sekarang apa Daya namanya belinya baru berkurang. itu salah satu dan mungkin saingannya udah mulai banyak ya. Ya, Ada itu yang termasuk dan suppliernya juga sekarang itu jarang ada Kak. Oke, ya Untuk karena modelnya kan dulu itu emang bagus-bagus. Mm-mm. Sekarang itu kualitasnya kurang untuk modelnya. Nah, itu mungkin dari problem kenapa turunnya itu mungkin udah dianalisa atau belum Kak? Mungkin karena kita juga nggak konsisten untuk upload ya setiap minggu. Sekarang juga ada jarang. Kadang model celananya ya Itu aja gitu ya. Menurut kamu ada nggak sih strategi yang paling efektif buat ningkatin usaha thrift kami yang udah berjalan selama beberapa tahun ini? Oke, untuk yang strategi yang paling efektif untuk sekarang itu salah satunya pemanfaatan dari media sosial Kak. Jadinya yang mungkin dari mungkin dari mindsetnya kayak langsung untuk postingan, mungkin bisa dibangkitin lagi untuk semangatnya kan dari kakak kan kolaborasi antara dua orang ya. Itu mungkin bisa gantian aja dari konten yang mungkin sebelumnya cuma show up dari produknya bisa bikin konten ibaratnya seru-seruan aja dari mix and match dari produknya itu kan bisa meningkatin engagement juga. Kadang gitu ada proses hunting secara langsung gitu nggak Kak? Ada Kak. Oke ya mungkin kalau lagi pembelian online ataupun offline itu juga bisa dikontenkan jadinya kayak ada progresnya oh ini emang eksklusif langsung beli di situ gitu jadinya nggak abal-abalan ya mungkin kan orang-orang pada mikir kayak thrift paling cuman barang yang dibikin sendiri terus sok-sokan dibikin jadiin thrift gitu kan bisa meningkatkan trust dari emang brandnya itu emang asli gitu. Iya. Karena membangun bisnis bukan hanya tentang mendapatkan banyak penjualan, tetapi juga tentang membangun sebuah rasa kepercayaan. Salah satu cara yang paling efektif adalah melakukan dengan meningkatkan sebuah engagement ataupun interaksi kepada calon pelanggan. Ketika sebuah bisnis aktif berinteraksi, memberikan edukasi, menjawab pertanyaan hingga menunjukkan proses di balik produk yang dijual, calon pelanggan akan merasa lebih dekat dan lebih percaya. Kepercayaan inilah yang seringkali menjadi alasan seseorang akhirnya memutuskan untuk membeli. Di era digital saat ini, pelanggan tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membeli rasa percaya terhadap brand yang mereka pilih. Oleh karena itu, membangun engagement dan trust bukan lagi sekedar strategi marketing, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan pelanggan yang loyal dan bisnis yang terus berkembang. Dan selanjutnya mungkin lebih ke fokusin dari testimoni sama live mungkin dari live kalian dari bisnis kakak udah berkesinambungan di live Shopee, TikTok ataupun Instagram gitu. Live Shopee. Dan dari situ kira-kira efektif nggak dulu? Iya, dia beli. Cuman kalau untuk sekarang kita tetap bahas. Karena di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi salah satu kunci utama dalam mengembangkan sebuah bisnis. Melalui media sosial, sebuah brand dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan, membangun kepercayaan, dan memperkenalkan produk dengan lebih mudah. Selain itu, live selling jadi salah satu strategi yang paling efektif. Dengan live, calon pelanggan dapat melihat produk secara langsung, bertanya secara real time, dan merasa lebih yakin sebelum melakukan pembelian. Interaksi seperti ini mampu meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong kepuasan pembelian. Oleh karena itu, media sosial dan live selling bukan hanya sekedar mengikuti tren, tetapi merupakan cara yang paling efektif untuk membangun sebuah hubungan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mengembangkan bisnis di era digital seperti sekarang ini. Nah, terus ya mungkin bisa dijadikan referensi aja ke depannya. Terus kalau semuanya untuk yang mungkin strategi yang biasa, cuman emang mungkin harusnya sekarang udah ada grup ya. Nah, itu mungkin bisa ditingkatkan lagi di sana untuk ataupun main iklan tuh. Main iklan di Instagram, iklanin itu manfaatnya gede banget itu. Kalau untuk
platform digital, apa sih yang paling efektif untuk memperluas jangkauan pasar kita? Kalau jangkauan yang paling efektif sekarang itu TikTok. TikTok itu bisa engagement dari semuanya, bahkan semuanya bisa dibilang konten nggak terlalu mutu, itu malah lebih naik. Sedangkan kita udah bikin bener-bener dari yang bener-bener bagus, ibarat kita itu malah nggak naik. Jadinya itu emang engagementnya nggak terlalu aneh. Jadinya untuk kalau emang pengen berkesinambungan di dunia digital, kayak mungkin sosial media, mungkin bisa saya sarankan pakai Instagram, Shopee, TikTok, dan satunya sebenarnya Facebook, Kak. Facebook itu nanti mainnya di marketplace. Ya, kalau untuk Instagram itu mungkin lebih ke permainan fotogenik. Itu jadinya nanti bisa di katalog, biar orang-orang kalau semuanya penasaran dengan Nono bisa lihat Instagram, dan Instagramnya lebih rapi. Kalau TikTok mungkin ya ibaratnya kayak konten mix and match gitu-gitu, jadinya kan orang-orang bisa lebih fresh, jadi nggak harus monoton banget untuk kontennya. Padahal konten itu walaupun ibaratnya cuma biasa, tapi yang ibaratnya kita nggak terlalu bagus, menurut kita nggak terlalu bagus, malah bisa dibilang menurut mereka itu bagus, dan malah bisa menaikkan untuk penjualannya itu. Selanjutnya, ada nggak sih langkah yang harus dilakukan biar usaha Thrift yang udah berjalan sekarang ini bisa menjadi lebih stabil dan berkelanjutan? Pertama, untuk yang pertama mungkin walaupun bisnis dua orang tua ya Kak, itu sebenarnya udah ada SOP-nya belum? Belum. Ya mungkin itu yang salah satunya Kak. Jadinya SOP itu penting banget. SOP itu nanti biar bisa lebih jalannya lebih fleksibel, data lebih ketata dan segalanya. Walaupun emang cuman bisnis kecil-kecilan pribadi, itu mungkin kalau Malaysia siapa tahu kedepannya kan lebih besar, bisa rekrut orang, jadinya kan bisa daripada nyicilnya nanti di akhir, kan mending dari awal itu nanti bisa jadi base dari struktur dari kalian pengen bekerja di mana. Nah, dari SOP itu kan nanti bisa jadi kayak untuk pengecekan barang ataupun menulis data, itu jadinya lebih teratur. Yang selanjutnya mungkin lebih ke perputaran stok sih Kak. Jadinya dari kakak itu memang harus awalnya itu harus benar-benar bisa dapat distributor ya. Iya. Distributor yang sekiranya ada 5 lah minimal itu. Jadinya orang-orang itu kalau emang dari kakak pengen bisa stabil dalam penjualan, ya mau nggak mau harus benar-benar mati-matian cari distributor dulu Kak. Untuk bisnis fashion itu untuk sekarang sebenarnya masih bagus Kak. Karena memang untuk sekarang itu ekspresi dari orang-orang berpakaian itu udah mulai terbuka. Jadinya kayak ada skena dan segalanya itu kan dari yang orang-orang paling cuman template, dari paling cuman pakai jeans, kaosan, kemejaan, terus tiba-tiba sekarang ada skena lah. Terus apa aja tuh Kak kira-kira Kakak tahu nggak? Ya ada skena, cewek kue, dan Jujur aku nggak tahu itu. Ya, makanya dari situ kan banyak ekspresi dari pemakaian orang-orang menggunakan fashion kan. Ya mungkin dari kakak ya itu salah satunya yang nggak terlalu fokus ke satu variasi aja. Mungkin besok kedepannya bisa di baju dan segalanya kan, mungkin nanti bisa, ya kan nanti bisa ibaratnya main di baju dulu, terus nanti selainnya bisa naik-naik dikit, nanti nggak bakalan pada curiga sih kalau menurut. untuk bisnis thrift ini sendiri, menurut kakak masih memiliki peluang yang menjanjikan nggak untuk beberapa tahun ke depan? Kalau menjanjikan itu malah sesuai dari yang perkataan saya Kak. Itu kan memang untuk dunia sekarang, untuk ya apalagi media sosial sih. Ibaratnya kan walaupun joget-joget, ibaratnya kan lagi banyaknya velocity lah dan segalanya itu. Cuman kan mereka nggak mungkin dengan baju yang biasa aja tuh, ataupun fashion yang biasa aja dari celana ataupun baju. Nah itu kan
Dari situ kan bisa meningkatkan peluang masih bertahannya bisnis thrift untuk kedepannya, Kak. Soalnya kan memang, apalagi kan sekarang FOMO-nya barang-barang luar negeri, jadinya kan untuk thrift itu salah satu peluang yang paling gede dari yang sekarang. Apalagi kan banyak yang jual bandrol harga yang murah dari thriftnya, terus dikit bisa kita jual, kan itu jadi peluang yang mungkin lebih besar dari marginnya kan. Itu kalau untuk pandangan saya sih sebenarnya masih tinggi banget sih, soalnya memang untuk tren di media sosial dan bahkan fashion juga, dari yang mungkin skena, terus Starboy, terus dari kakak tadi apa? Cewek gue, Ke cewek kue bahkan itu juga. cewek bumi. Nah itu kan juga dari apa? Dari fashion mereka kan memang berubah-berubah kan, jadinya kayak ada dari skena yang harus kayak gini lah, terus Starboy harus gini, jadinya kan mereka masih tetap butuh thrift-thriftan yang memang menunjang dari fashion mereka. Oke, yang terakhir nih Kak, ada nggak sih cara untuk mengembangkan usaha dalam 1 tahun ke depan? Yang pertama itu mungkin memaksimalkan dari pelanggan yang sudah ada, Kak. Nah itu biasanya ya mungkin kayak ya marketing lain juga mungkin melakukannya juga, jadinya itu bakal menghubungi kembali, menawarkan kembali kalau memang ada produk yang baru dan segalanya. Jadinya mereka kan udah tahu nih gimana kualitas dari produk kita, jadi tawarkan aja, siapa tahu mereka mau kembali lagi untuk membelikan, jadinya bisa menjadi pelanggan utama kita. Jadinya kan orang yang udah beli itu jangan sampai kehilangan dari kontak kita, soalnya mereka itu bisa dibilang menjadi ladang cuan utama kita. Bahkan kalau bisa mereka dikasih gift sesuatu biar mereka jadi loyal dengan kita. Jadi kalau memang mereka bisa loyal dengan kita, kita juga harus bisa loyal dengan mereka juga. Jadinya harus ada simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan, jangan cuman menguntungkan di satu pihak aja. Oh gitu ya Kak ya. Nah mungkin masih ada yang mau ditanyakan, Kak? Udah sih Kak, cukup. Mungkin kita dari sisi kurasi, jika ada salah kata kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.